apakah dia akan pulang atau hanya perang untuk yang, kalau tidak salah, ketujuh kalinya. Pendukungnya sudah bersiap menyambut, bahkan mungkin akan mempersiapkan acara besar-besar untuk melepas rindu. Alasan Rizik ingin pulang adalah karena menurutnya situasi tanah air saat ini sangat memprihatinkan. Menanggapi kepulangan Habib Rizik, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono tetap meyakinkan bahwa kasus hukum Rizik itu tetap akan diproses. Kita lihat nanti dari Polda, kan kasusnya ada beberapa di Polda Metro dan Polda Jabar, nanti kita lihat, harus kami cek ke Polda sudah sejauh mana, kata Awi. Sementara itu, pada waktu kepulangannya nanti, pihak kepolisian tidak akan menerapkan pengamanan khusus untuk Rizik. Ya, kalau mau pulang silakan saja, tidak ada pengamanan khusus, kata Awi. Kembali lagi ke alasan Rizik ingin pulang, Habib Rizik juga mengungkapkan, mau bagaimanapun dia sangat cinta dengan tanah air. Masa sih? Tapi dia beranggapan kondisi negara saat ini sedang tidak baik, maka dari itu dia berusaha untuk kembali pulang. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah tanah air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kata Rizik, artinya kondisi yang sangat memprihatinkan tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian perhatian dari para habaib, ulama, tokoh, aktivis. Bagaimana supaya kita bisa bergandeng tangan, bahu-membahu menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan, katanya lagi. Negara ini memprihatinkan, tentunya bagi kelompok yang geraknya makin dibatasi oleh Jokowi. Sejak Jokowi memimpin, banyak mafia yang tidak bisa tidur nyenyak, apalagi sesudah disahkannya UU Cipta Kerja, banyak orang stres karena lahan bahasnya hilang. Mereka yang selama ini menikmati kenyamanan dari birokrasi yang berbelit-belit, sekarang makan tidak lahap, tidur tidak nyenyak, mau berak pun susah. Kepulangan Rizik ini bukan barang baru lagi, sudah 6 kali isu ini terus bergaung tapi berakhir kosong. Ini bukan tanpa sengaja, kepulangan Rizik sangat bernuansa politis, kaburnya Rizik ke Arab juga tampak bernuansa politis. Coba bayangkan, bagaimana dia bisa menghidupi dirinya dan keluarga di sana. Apakah dia kerja? Rasanya tidak, butuh biaya hidup, duitnya dari mana? Bayangkan lagi, ngapain dia pulang di saat posisinya sendiri sangat tidak aman dan kasus hukumnya masih akan diproses. Dan jangan lupa dia justru kabur terbirit-birit karena ingin mengelak dari kasus hukumnya. Ada apa ini? Kemungkinan besar ada manuver politik yang sedang direncanakan. Oleh siapa? Kemungkinan kelompok sebelah, mungkin saja keluarga kayu harum, bisa jadi keluarga hobi baperan, atau kelompok yang gila-gila lapar dan calo pembuatan sertifikat kafling surga. Jadi jangan percaya dengan narasi karena negara ini sedang tidak bagus, itu palingan hanya akal-akalan saja, merasa paling suci dan benar, seolah sudah jadi pemimpin meski pemimpin kelompok yang lah level kecerdasannya. Yang benar dia itu pulang karena tidak betah di Arab, di sana tidak bisa apa-apa, di sini bisa dihormati dan dipuja pendukungnya bagai raja. Ibarat kata pepatah, lebih enak jadi raja di negeri sendiri ketimbang terkatung-katung di negeri orang. Tak punya nyali berbuat macam-macam pula, betul gak? Tapi polisi sudah memberikan peringatan, mau pulang silakan, tak ada yang menghalangi, mau pulang disambut 7 juta umat pun tak masalah, mau pulang dikawal iring-iringan mobil tank pun tak masalah. Tapi ingat, kasus hukum akan dilanjutkan. Saya rasa nasib terbaru Habib Bahar adalah sinyal yang bagus untuk Rizik pertimbangkan sebelum pulang. Bahar kena kasus berganda, belum selesai abis masa hukuman, dia kembali jadi tersangka atas kasus penganiayaan lain. Nasib Rizik bisa saja mirip mengingat kasusnya juga banyak. Yakin berani pulang? Yakin 100%. Tidak mau phone a friend, tidak mau pakai 50-50. Loh, kok jadi kuis Who Wants to be a Millionaire? Kabar kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia semakin mencuat belakangan ini. Hal itu dijelaskan langsung oleh Habib Rizik sendiri melalui video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Oktober tahun 2020. Tujuan Habib Rizik pulang adalah karena menurutnya situasi tanah air saat ini sangat memprihatinkan. Menanggapi kepulangan Habib Rizik, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono tetap meyakinkan bahwa kasus hukum Ketua Front Pembela Islam FPI itu tetap akan diproses. Kita lihat nanti dari Polda, kan kasusnya ada beberapa di Polda Metro dan Polda Jabar, nanti kita lihat, harus kami cek ke Polda sudah sejauh mana, kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020.
Masih ingat pada bulan Februari tahun 2018, sempat beredar isu Rizik Syihab akan pulang, bahkan beredar foto etiket atas namanya tertanggal tanggal 21 Februari tahun 2018. Waktu itu sempat dibentuk panitia penyambutan dan digembar-gemborkan bahwa mereka akan putihkan bandara menyambut pulangnya sang imam besar. Namun, di menit-menit terakhir, ketika masa sudah berada di bandara, dikabarkan bahwa Rizik batal pulang. Masa pun pulang, yang tersisa adalah keributan antara Presidium Alumni 212 dan Persaudaraan Alumni 212. Persaudaraan Alumni 212 yang dipimpin Slamet Marif dinilai terlalu gerasa-gerusu mengklaim kepulangan Rizik dan merugikan umat. Juga diminta agar melaporkan secara transparan penggunaan uang sumbangan umat. Sementara Slamet Marif menilai pernyataan Presidium Alumni sebagai sampah. Ada lagi hal penting yang perlu disebutkan, waktu itu Anies sempat disindir sebagai kacang yang lupa kulitnya oleh Presidium Alumni 212 karena dianggap tidak membantu proses kepulangan Rizik. Anies diminta untuk menjemput Rizik di Mekah. Anies sendiri tidak memberikan tanggapan ketika ditanya oleh media soal kepulangan Rizik. Dari sini kita bisa menilai seberapa besar arti Rizik buat Anies, ya kan? Lalu sekarang Rocky Gerung ikut menggembar-gemborkan kepulangan Rizik memakai nama Anies. Hehehe, apa kata Rocky Gerung? Dia bilang Rizik ini punya banyak pengikut di Indonesia. Masa katanya Rizik makin diumpetin makin dimuliakan pengikutnya. Oh ya, katanya bayangkan Rizik di bandara dijemput Gatot Nurmantio dan Anies, maka persaingan politik akan berubah. Maksudnya akan memperkuat para lawan politik Jokowi, yakin. Tapi di ujung-ujungnya, Rocky meminta agar pemerintah menjemput Rizik. Hahaha, modus nih, sumber, misteri awalnya sok gertak pemerintah, ujung-ujungnya minta-minta bantuan pemerintah juga kan. Menurut hitungan detik.com, sudah 4 kali Rizik ini digembar-gemborkan akan pulang, tapi bohong hehehe, yakni pada Juni tahun 2017, Agustus tahun 2017, tanggal 2 Desember tahun 2017, dan yang paling epik pada Februari tahun 2018 itu, dan sekarang pihak FPI menyatakan bahwa Rizik akan pulang pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam, katanya tinggal beli tiket pesawat dan membayar administrasi. Oke, saya cek hari ini Minggu sudah tanggal 8 bulan Rabiul Awal, sedangkan perayaan Maulid Nabi Muhammad nanti pada hari Kamis ya, kok belum ada tanda-tandanya nih, jadi pulang apa batal lagi nih? Sementara pada akhir 2019 sebuah survei menemukan fakta yang memalukan bagi gerombolan pemuja sang imam besar. Menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, hanya 34,6% dari peserta survei yang mendukung kepulangan Rizik, sebanyak 19,5% ingin Rizik tetap di Arab Saudi, sedangkan 45,9% tidak memberikan jawaban. Artinya, masyarakat tidak terlalu memikirkan soal kepulangan Rizik itu. Tidak penting Rizik mau pulang atau tidak, masyarakat disebut sudah bosan dengan isu tersebut. Waktu itu belum ada pandemi COVID-19, apalagi sekarang. Emang ngaruh gitu Rizik pulang? Masyarakat lebih memikirkan ekonominya masing-masing. Yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pasti juga menyerahkan semua ke pemerintah. Hanya orang kurang ajar yang dapat bantuan pemerintah tapi kemudian ikut menggertak pemerintah soal kepulangan Rizik. Kualat mah ini ada banyak hal yang dipikirkan oleh masyarakat ketimbang mikirin Rizik pulang. Saya yakin pihak FPI atau siapapun yang ada di belakangnya menyadari soal ini. Oleh sebab itu, Rocky Gerung pun diturunkan buat ikut menggembar-gemborkan isu kepulangan Rizik ini. Makin melibatkan Rocky Gerung, makin menguatkan dugaan bahwa isu kepulangan Rizik ini lagi-lagi sekedar omong kosong belaka. Hal lain yang bisa dianggap sebagai indikasi omong kosong ini adalah tidak adanya pembentukan panitia penyambutan seperti pada tahun 2018 itu. Pihak FPI juga terkesan tidak berani menggembar-gemborkan berapa juta umat yang akan menjemput Rizik di bandara. Tidak disinggung sama sekali oleh mereka, padahal dari apa yang disampaikan soal kepulangan Rizik nampak sangat meyakinkan, pasti banget 1000%, sampai bisa menyebut bulan Maulid kan. Lah kalau sudah pasti gitu, kenapa tidak mempersiapkan panitia penyambutan buat memutihkan bandara? Apalagi kalau apa yang disampaikan oleh Rocky itu benar, bahwa pengikut Rizik di Indonesia banyak sekali. Kendalanya
hanya di COVID-19, masak sih, demo saja dilakoni, masak sampai tidak berani beramai-ramai menjemput Rizik di bandara gara-gara COVID-19. Jangan-jangan semua ini sekedar omong kosong belaka, masih seputar isu kepulangan Rizik yang terlihat gejala tidak akan menunjukkan kepulangannya, pulang yang biasanya akan berakhir tidak jadi pulang karena terlalu banyak drama manipulatif. Meskipun isu kepulangan Rizik sudah dibantah langsung pemerintah dan otoritas Arab Saudi melalui Dubes RI, tetapi ribut-ribut soal rencana kepulangan Imam Rizik masih terasa hingga sekarang.